Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya law an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk, Bapak Fafirul Samudra SD. Yang saya hormati Pak Didik selaku calon guru penggerak, dan yang saya hormati Bapak Ibu tim P5 yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah menjalankan ajaran dan risalah-risalahnya sampai yaumul kiamat nanti. Amin. Bapak Ibu, saya selaku pembuka acara pada siang hari ini, yaitu sosialisasi modul 1 program guru penggerak yang dicanangkan oleh pemerintah, yang mana nanti akan disampaikan oleh Bapak Didik. Semoga dengan adanya kegiatan ini bisa menularkan, ya, bisa istilahnya apa ya? Pak Didik, bisa ditularkan ke teman-teman pada program guru penggerak yang akan datang, Bapak Ibu. Karena bukan wacana lagi oleh pemerintah bahwa bagi Bapak Ibu guru yang kedepannya akan mengikuti program guru penggerak itu nanti secara otomatis ketika PPG itu sudah tidak ikut program pendidikannya, jadi langsung istilahnya dapat bonus, tinggal mengikuti ujiannya langsung. Nah, ini mohon bisa menjadi pemicu teman-teman semua, karena kalau yang sebelumnya kan ketika ada informasi dari dinas, kadang yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, itu kan kita kadang enggan nih, aras-arasan dan seterusnya. Kelihatannya itu direspon pemerintah, sehingga mulai tahun ini sepertinya ada kaitan erat antara PPG dan program guru penggerak, sehingga nanti yang masuk ke program guru penggerak nanti secara otomatis sudah dihitung nilai diklatnya pada program PPG, sehingga Bapak Ibu guru nanti secara otomatis bisa langsung bisa mendapatkan sertifikasi begitu. Nah, ini menurut tahun ini dicanangkan. Nah, ini mudah-mudahan nanti teman-teman semuanya yang belum mengikuti program guru penggerak ini bisa lebih aktif, bisa lebih semangat lagi. Saya kira itu pembuka dari kegiatan kita pada siang hari ini. Selanjutnya saya mohon Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan informasi sekaligus motivasi, dan mungkin ada hal-hal yang perlu dikuatkan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah kita tercinta SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah, yang saya hormati Bapak-bapak Ibu guru pengajar di SMK Muhammadiyah, dan yang saya banggakan
Didik Suwarno sebagai calon guru penggerak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana terus beraktivitas, terus untuk melaksanakan tugas-tugas sehingga dinamika dari SMK Muhammad Hizbun Nganjuk terus maju berkembang. Ya, apalagi momennya di sini adalah calon guru penggerak. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Apa yang kita laksanakan bisa memberikan manfaat tentunya, khususnya bagi bapak-bapak dan umumnya bagi bapak-bapak ibu-ibu ya, dan umumnya sebagai untuk seluruh keluarga besar SMK Muhammad Hizbun Nganjuk. Sholawat salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengaruhnya sampai zaman. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu pengajar di SMK Muhammad Hizbun Nganjuk berkenan untuk melaksanakan tugas, yaitu untuk mendampingi atau memberikan semacam kelas ya, untuk Bapak Didik Suwarno sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan kedepannya ini kan wajahnya muda-muda semua ya. Artinya nom-nom kabeh semuanya muda semua. Insya Allah nanti saya mencium bau aroma guru penggerak semuanya. Insya Allah ya, yang masih belum punya tanggungan, masih berjiwa energik, semangat, nanti bisa tertular ya, insya Allah. Ya, ikuti saja perkembangan yang ada, ikuti selain PPG juga guru penggerak. Yang belum punya NU3 segera diurusi. Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih, kemudian selamat untuk Pak Didik untuk melaksanakan tugas-tugasnya mulai start awal ini kemarin pembukaan. Kemudian saya melihat untuk sosialisasi modul 1 program guru penggerak, saya lihat ya sekilas ada nama ini, pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro. Podo sama dengan kami ketika mengikuti materi CKS itu juga ada ini muncul ini lagi, ketemu lagi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro ketika ada calon kepala sekolah dulu di Surabaya PMP. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ke depan memang guru penggerak dibutuhkan sebagai dasar untuk melanjutkan karirnya panjenengan Suryo secara pribadi, dan ke depannya juga untuk menjadi kepala sekolah itu harus punya minimal ya guru penggerak, apalagi ditambah dengan nanti PPG dan sebagainya. Kalau tidak punya sertifikat guru penggerak, nanti ya harus melalui CKS lagi. Karena kami dulu 3 bulan mengikuti CKS. Jadi saya ucapkan terima kasih, saya bangga. Mudah-mudahan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang semangat dalam meniti karir, khususnya untuk secara pribadi harus semangat. Dan yang paling penting adalah bagaimana hadirnya panjenengan setelah selesai, itu yang paling penting. Apakah panjenengan bisa memberikan manfaat atau tidak? Yang paling bahaya itu ketika melaksanakan diklat, kemudian melaksanakan semacam bimtek dan sebagainya. Kalau tidak ada manfaatnya, maka atau di bahasa yang paling sewu, bahasa yang paling medit, itu bahaya. Ketika jenengan menyerap ilmu, tolong langsung diamalkan, sehingga nanti kalau itu dimanfaatkan dan bermanfaat ke depannya, maka jariyahnya yang paling penting itu akan mengalir terus. Jangan sampai dipatahkan kemudian boleh diwi. Jangan. Harapan kami semua stakeholder atau khususnya para pengajar di SMK Muhammad Hizbun Nganjuk, kalau punya ilmu monggo disebarkan. Jangan khawatir
ilmu panjenengan yang bisa dimanfaatkan bagi teman-teman atau bapak ibu yang lain, tentunya dengan tidak akan rugi, maka jariahnya dengan akan petik nantinya. Seorang pemimpin yang berhasil itu ketika anak buahnya lebih dari yang dipimpin. Jadi contoh misalnya kepala sekolah punya anak buah, kemudian lebih ya, berhasilnya itu lebih lagi, itu maka dikatakan seorang pemimpin yang berhasil. Tapi yang paling bahaya itu ketika pemimpin punya anak buah dihambat, kemudian nggak oleh nyala madani, itu paling bahaya, nggak berhasil berarti. Maka kami selaku pimpinan manajemen, siapapun yang punya kreativitas, siapapun yang punya kesempatan, kami dibuka peluang selebar-lebarnya, tentunya dengan terukur dan harus memberikan manfaat ke depannya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya apresiasi untuk sosialisasi modul 1 program guru penggerak yang dilaksanakan oleh Pak Didi Suwarno di SMK Muhammad Desa Nganjuk. Mudah-mudahan memberikan manfaat, dan saya yakin dan yang ada di sini akan menjadi guru penggerak yang berikutnya, angkatan berikutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya untuk waktu saya serahkan penuh kepada Bapak Didi untuk menyampaikan materi. Monggo Pak Didi langsung mohon. Bapak Ibu ada yang belum menerima SKP 5 atau ada? Nanti tolong dikasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kabir Samudra. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah, Bapak Adi selaku Wakil Urusan Kurikulum, dan tentunya yang saya hormati seluruh Bapak dan Ibu guru yang tergabung di P5 SMK Muhammadiyah Satu Nganjuk. Perkenalkan dan mohon izin ke panjenengan semuanya. Hari ini saya akan mencoba berbagi sedikit. Mungkin jika nanti bermanfaat bisa diaplikasikan. Jika memang nanti ada sesuatu yang kurang pas juga bisa ditinggalkan. Adapun pertemuan hari ini, tadi sudah diperkenalkan bahwa saya alhamdulillah mendaftarkan diri di guru penggerak di angkatan yang ke-7 melalui proses 2 tahapan. Yang pertama bisa lolos secara administrasi, kemudian yang kedua tes wawancara dan simulasi untuk praktek mengajar, alhamdulillah juga lulus. Akhirnya bisa punya kesempatan untuk ikut pendidikan program guru penggerak untuk angkatan yang ke-7. Kemudian tadi sudah dipaparkan bahwasanya untuk guru penggerak hari ini adalah program yang strategis kaitannya dengan Kementerian Pendidikan. Untuk itu mohon Bapak sekalian, ada yang nantinya setelah
pemaparan yang saya sampaikan ada yang ikut tergerak, karena insya Allah di angkatan yang ke-9 dan ke-10 ini akan segera dibuka. Meskipun sejatinya memang ada prasyarat, salah satunya adalah harus minimal 5 tahun. Ini kalau Bapak sekalian ada yang memang sudah 5 tahun ke atas bisa ikut mendaftar. Tetapi kalau tidak, ini kesempatan. Kemarin Pak Adi menyampaikan misalnya tidak harus ikut guru penggerak. Dengan adanya seperti ini saya pikir panjenengan semua sudah tergerak untuk membawa SMK Muhammadiyah Satu Nganjuk ke depannya lebih baik lagi. Tadi sudah diamanahkan oleh Bapak-Bapak sekolah, mari bersama-sama kita membangun SMK Muhammadiyah Satu Nganjuk ke depannya lebih baik lagi. Baiklah, Bapak sekalian, berkaitan dengan program hari ini, sosialisasi untuk modul yang pertama yang nanti akan saya lakukan sebagai aksi nyata, ada 4 materi yang nanti akan saya sampaikan panjenengan semuanya. Sekali lagi saya sampaikan sebelum nanti saya jelaskan, saya tidak ingin nanti mencoba menggurui, tetapi mungkin apa yang saya dapatkan ini nanti bisa kita sharingkan bersama sebagai ajang diskusi untuk perbaikan, merefleksi diri kita dan sekolah kita. Yang pertama kaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kita tahu bahwa beliau adalah Bapak Pendidikan dan ini menjadi salah satu ujung tombak kita semuanya. Apa yang jadi pemikiran beliau itu terkadang memang perlu kita coba refleksikan dalam kehidupan di dunia pendidikan khususnya di sekolah. Kemudian yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak. Meskipun ada kata penggerak, saya pikir bukan hanya saya yang ikut programnya, oleh panjenengan semuanya juga bisa menjadi guru penggerak di mana di sekolah kita tercinta. Kemudian yang ketiga yaitu visi daripada guru itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah budaya positif yang perlu kita lakukan. Kaitannya dengan pendidikan dan kebudayaan, tentunya Bapak sekalian ini tidak bisa kita pisahkan. Pendidikan dan kebudayaan adalah suatu hal yang terkait, terhubung, di mana KHD menyampaikan bahwa pendidikan itu adalah persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat kebangsaan. Artinya bagaimana bibit-bibit yang nanti akan muncul itu akan membuat sebuah budaya dan arahnya pasti ke masyarakat dan lingkup besar yaitu kebangsaan kita. Kemudian KHD juga menyampaikan bahwasanya pendidikan dan pengajaran secara cakupan memang berbeda. Cakupan yang lebih luas di pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Artinya bagaimana Bapak sekalian, ada kata-kata menuntun. Ini yang menjadi harus pemikiran kita, bahwasanya terkadang kita itu hanya bisa menuntut, bukan menuntut. Menuntut anak untuk mau menuruti kemauan kita, menuntut anak untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas bagi mereka dan seterusnya, tanpa kemudian kita memperhatikan kodratnya. Anak lahir sudah punya kodrat sendiri Bapak sekalian. Saya yakin yang hadir di sini semuanya punya kodratnya masing-masing. Jadi untuk itu sebagai seorang guru pendidik maka kita diwajibkan untuk senantiasa bisa menuntun mereka. Hingga kemudian tujuannya adalah apa? Mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Maksudnya bagaimana? Tentunya kita ingin hidup di dunia juga selamat, di akhirat juga selamat. Ingin bahagia dunia juga di akhirat. Melalui pendidikan inilah yang akan nanti bisa tercapai. Untuk itu mari bersama kita menuntun anak kita semuanya, anak didik kita semuanya untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya, yaitu selamat dan bahagia. Kemudian filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini ada sebuah ilustrasi Bapak sekalian. Guru bersifat menuntun. Guru menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Di situ ada sebuah ilustrasi, ada seorang pendidik dan ada seorang peternak. Ini agak udah sedikit ya. Ada seorang pendidik dan ada seorang peternak. Apa bedanya? Apakah ada kesamaan dari
dua profesi itu. Mari kita coba dari pendidik turun ke bawah. Di situ ada siswa A, siswa B, siswa C. Yang diopeni adalah manusia. Kemudian yang peternak, di situ ada ayam bebek, kemudian ada ayam kampung biasa itu, kemudian ada burung. Yang diopeni adalah binatang. Artinya apa? Manusia turunnya tadi adalah siswa, binatang turunnya bermacam-macam tadi. Ada ayam, ada burung, ada itik, bebek. Artinya setelah pendidik atau peternak tadi mencoba merawatnya, output yang kita ingin dapatkan tentunya apakah sama dari ketiga jenis masing-masing tadi, siswa A, siswa B, siswa C, ataukah tadi ada ayam, ada burung, atau ada bebek. Kira-kira sama menurut Bapak sekalian? Jelas berbeda. Artinya apa? Ketika outputnya pinginnya nanti anak itu ke olahragawan seperti Ronaldo, ataukah mungkin pengen ke akademisi, kuliah lagi, ataukah ingin menjadi seni seperti realitis mungkin. Semuanya punya kodratnya masing-masing. Artinya apa? Yang akan dituju anak tidak mungkin sama sesuai dengan apa yang menjadi kemauan kita, Bapak sekalian. Maka ada kata-kata menuntun tadi itu menjadi sebuah pijakan bagi kita untuk melakukan. Sama dengan peternak tadi, bahwasanya apa? Hasil daripada 3 hewan tadi ternyata berbeda-beda. Satunya ada yang dihasilkan untuk kebutuhan, dia ambil telurnya, satunya daging, kemudian mungkin satuannya kalau burung kicauannya prestasi dalam bersuara gitu. Ya ternyata berbeda-beda. Nah untuk mencapai itu tentunya kita harus melakukan sebuah treatment yang sesuai. Kita meyakini bahwa di kelas kita, di sekolah kita, itu kan jelas namanya heterogen, kemampuannya berbeda-beda. Itu bagaimana kita bisa menuntun mereka dengan keberagaman itu untuk nanti mencapai apa yang menjadi keinginannya. Tentunya banyak tantangan bagi sekalian, dari mulai lingkungan, pergaulan dan sebagainya. Dan kemudian jelas pasti juga ada solusinya. Maka kata-kata menuntut itu menjadi sebuah kewajiban kita untuk bisa melakukan itu. Kemudian dengan cara apa lagi atau dengan cara apa Pak untuk mewujudkannya? Yaitu dengan sistem AMO. Apa itu sistem AMO? Kalau bahasa Jawa itu momong. Momong itu berarti apa? Mengasuh, mengasuh. Dimensi yang diambil dari sistem AMO itu ada 2, yaitu ada kodrat alam dan kemerdekaan. Nah, kodrat alam itu bagaimana Pak sebenarnya? Kodrat alam itu sendiri adalah kaitannya dengan dasar anak lahir itu kan punya kodratnya masing-masing. Maka kita harus pikirkan karena memang setiap anak diciptakan tidak ada yang sama, semua berbeda-beda. Kemudian kemerdekaan itu maksudnya bagaimana? Memberikan sebuah kebebasan anak untuk mau bergerak. Dia inginnya misalkan lebih kepada olahragawan. Maka bagaimana sekolah memadai agar kemampuan, bakat, minat yang terpendam pada anak itu bisa dimunculkan. Tulisan yang sama-sama, kewajiban Bapak Ibu guru adalah menebalkan, bukan kemudian membuat sesuatu hal yang baru atau menuliskan dalam bentuk kertas yang kosong. Tidak bagus sekali. Artinya apa? Kertas kosong itu sudah ada sebuah tulisan tapi masih sama-sama. Nah, Bapak Ibu guru ini berperan untuk menebalkan dari yang sama-sama biar nanti kelihatan. Untuk itu berarti kita tidak boleh memaksakan diri untuk membuat anak mau sesuai dengan keinginan kita sendiri. Hingga kemudian dari 2 dimensi itu munculkan sebuah kebudayaan, kebangsaan, dan tentunya juga kemanusiaan. Kemudian tujuan dari sistem AMO sendiri adalah memerdekakan jiwa sang anak secara lahir, batin, dan tenaga. Artinya memerdekakan itu ya tidak kemudian memengkang anak harus sesuai dengan ini, tetapi memberikan kebebasan dia untuk mengeksplor kemampuan yang ada di dirinya masing-masing. Yang terjadi adalah, Bapak sekalian, background hari ini kita sadar atau tidak, saya pun juga sama. 1, teacher center.
di mana pembelajaran itu masih berpusat pada guru. Artinya apa? Kita menerangkan depan, anak memperhatikan. Masih satu bahasanya, satu tempat untuk ini. Jadi kita tidak memperhatikan yang lainnya, masih berpusat pada guru. Berorientasi pada nilai. Artinya apa? Kita memaksakan kadang KKN yang tidak tuntas pun dipaksa gimana? Pokoknya anaknya dapat KKN, entah itu bisa atau tidak, yang penting ke KKN dan sebagainya. Itu tuntutan untuk kita. Karena itu menjadi sebuah apa ya pertimbangan buat kita gimana ya, masa mau tidak diuruskan KKN dan sebagainya. Kemudian pendidikan karakter yang masih kurang. Artinya apa? Terlalu fokus pada pencapaian kompetensi kognitif. Kita kadang menuntut anak untuk bisa. Apa kemudian kita melihat anak dibebani dalam satu tingkat itu paling minim 15 mata pelajaran. Hari ini kalau dibandingkan dengan kita yang mengajarinya satu mata pelajaran, menuntut mereka untuk bisa mengikuti apa yang menjadi kemauan kita, kira-kira kalau berpikir kritis itu jelas bahasa anak bilangnya jenengan itu loh pintar karena baru satu mapel yang belajar. Saya hari ini 15 mata pelajaran Pak. Kira-kira jawabnya kita apa nanti? Kan kita harus kembalikan. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari bersama kita membangun pendidikan karakternya juga ditonjolkan, jangan sampai hanya kognitif saja. Kemudian hal yang memang perlu untuk mewujudkannya itu adalah apa? Tentunya merdeka belajar. Ini adalah salah satu yang dicanangkan juga dari kementerian, bahwasanya untuk mengantisipasi itu adalah apa? Memberikan kemerdekaan bagi anak untuk belajar. Dengan cara apa? Student center. Seluruh pembelajarannya berpusat pada siswa, kepada anak. Dengan cara apa? Kita buat kemampuan bahwa kita percaya bahwa anak punya kemampuan. Jangan hanya kemudian kita memberikan. Saya pun juga harus menyadari, merefleksi bahwa saya hari ini salah, maka harus berubah. Dari mulai teacher center kita berubah dari student center. Kemudian penguatan karakter siswa yang arahnya memang ke profil pelajar Pancasila. Ya alhamdulillah ini sekolah sudah mulai bergerak membuat tim P5 ini, semoga nanti arahnya juga ke sana. Tidak hanya pada kognitif anak, tetapi profil pelajar Pancasila yang memang harus ada pada anak itu bisa tercover atau langsung terimplementasi pada anak sendiri. Kemudian guru yang sifatnya menuntut, bukan menuntut. Mari kita semuanya kembali menuntut, yaitu guru yang menjadi pamong dengan segala sesuatunya untuk memfasilitasi. Kita sebagai guru menjadi fasilitator, mendampingi mereka untuk senantiasa bisa mengembangkan bakat dan minatnya. Dan yang terakhir adalah student will be. Apa itu? Pembelajaran yang menyenangkan. Jadi ini memang agak sulit. SMK kita ya harus ini. Artinya apa? Bisa menggunakan permainan, apakah cara yang lainnya membuat suasana di dalam kelas itu menyenangkan, agar anak merasa senang dan mau mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Ini adalah kemerdekaan yang harus kita terapkan pada anak dalam belajar. Kemudian materi yang berikutnya adalah apa nilai dan peran guru penggerak, yaitu karakter dan kompetensi yang dimiliki seorang guru untuk mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila yang memang sudah menjadi canangan yang harus nanti benar-benar bisa terimplementasi pada anak. Nilai daripada guru penggerak itu, di situ ada 5 nilai yang memang harus melekat. Yang pertama adalah kemandirian. Bapak-Ibu sekalian, hari ini kita harus mulai berpikir ke depan. Mandiri di sini salah satunya adalah apa yang saya lakukan hari ini. Belajar tidak pada posisi hanya mengajar saja, tetapi bisa melakukan tindakan yang lainnya, mengikuti kegiatan diklat, webinar, ataupun yang lainnya. Monggo Bapak sekalian, mari kita menambahkan kompetensi kita, baik itu yang memang ada langsung diri kita yang bergerak, ataukah memang ada tugas dari sekolah untuk ikut kegiatan. Kemudian senantiasa reflektif. Apa itu ya? Senantiasa selalu ada sebuah perbaikan. Apa yang kita lakukan harus senantiasa selalu kita cerminkan sudah sejauh mana, apakah ini sudah benar atau belum, dan seterusnya. Kemudian kolaboratif. Dari sini harapannya adalah apa? Saya bisa membangun sebuah kerjasama dengan panjenengan. Tentunya karena memang membawa nama sekolah, sekolah harus kita bawa kemana ini tentunya sistem yang membuat itu. Kalau satu atau dua atau bahkan semuanya itu terpecah belah, kolaborasi tidak ada, saya pikir tujuan utama untuk mensukseskan SMK ke depan tidak akan pernah terlaksana dengan baik.
Kemudian inovatif, tentunya kita harus punya sebuah kreativitas bagus untuk memajukan sekolah kita, anak didik kita dan seterusnya. Dan yang terakhir tentunya ini yang terpenting adalah berpihak pada murid. Sifat menuntun tadi yang memang harus melekat pada diri kita agar kita bisa benar-benar memberikan tauladan yang baik bagi mereka semuanya. Kemudian untuk perannya ada 5 peran di situ. Yang pertama adalah pemimpin pembelajaran. Apa itu pemimpin pembelajaran? Hari ini mungkin panjenengan sudah melakukan itu dengan cara apa? Mengajar anak didik kita. Dimana kalau KHD menyampaikan itu ada trilogi pendidikan. Ing ngarso sung tulodo. Di depan memberikan contoh atau teladan yang baik. Maka kita selaku orang yang di depan harus benar-benar bisa memberikan teladan yang baik. Karena saya sendiri juga belum. Maka mari bersama kita kolaborasi untuk bisa itu. Waktunya sholat di mana kadang saya pun juga merasa bersalah. Sholat beberapa, kemudian kita hanya duduk manis di ruang guru, nah, itu kan tidak tergerak, itu kadang merefleksi bagi kita sudah benar bersalah. Saya pun juga merasa bahwa saya masih salah. Dan kepanjangan saya sendiri juga masih salah. Kemudian ing ngarsom ing madya mangu di tengah harus senantiasa memberikan semangat. Mari kita semuanya benar-benar bisa membuat semangat minimal dengan diri kita. Selanjutnya bisa menyebarkan ke yang lainnya. Dan yang terakhir adalah tuturi adayani. Di belakang memberikan sebuah dorongan. Jangan sampai nanti kemudian kita tidak mau bisa maju ke depan, tapi harus benar-benar bisa mendorong untuk maju ke depan. Kemudian peran kedua adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Artinya apa? Kita kadang harus mempercayakan bahwa murid juga bisa tampil di depan. Kadang kita tidak percaya. Maka mulai dari hari ini, mari kita buat mereka itu harus tampil di depan melalui kegiatan secara populer ataukah kegiatan yang berada di kelas panjenengan semuanya, agar mereka siap untuk memimpin di masa depan. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru dan stakeholder. Tentunya hari ini kerjasama seperti ini. Nanti kita merefleksi bersama apa praktek pembelajaran yang hari ini terjadi, apakah ada sesuatu hal yang baik yang bisa kita tularkan, maka kita bisa lakukan. Kemudian menjadi coach. Apa ini? Salah satunya mungkin yang saya lakukan hari ini. Bukan kemudian saya paling pintar, paling tidak dengan seperti ini kita sudah bisa tampil ke depan untuk bersama-sama. Dan panjenengan saya yakin lebih pintar daripada saya, juga bisa seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menggerakkan komunitas praktisi. Artinya apa? Kita tidak kemudian hanya dalam saja di sekolah kita, tapi harus ke luar juga. Mungkin bisa MDMP tingkat sekolah intern atau MDMP untuk tingkat level kabupaten dan seterusnya. Ataukah kegiatan-kegiatan ilmiah yang lainnya. Ini adalah peran guru, bukan hanya penggerak ya. Peran guru untuk mewujudkan kaitan dengan pendidikan ke depan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk materi yang ketiga yaitu visi daripada guru penggerak itu sendiri. Visinya adalah apa? Tentunya yang menjadi tujuan utama adalah satu, terwujudnya sebuah profil pelajar Pancasila. Poin ini memang penting harus kita lakukan oleh sekalian. Ini menjadi salah satu yang tadi saya sampaikan strategis program pemerintah. Dan tentunya ada sebuah kemerdekaan belajar bagi anak. Sekali lagi bukan menuntut, tapi menuntut anak bagaimana bisa mengembangkan bakat dan minatnya terpendam untuk bisa ditampilkan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tidak kemudian memberikan atau menuntut mereka melakukan sesuatu yang kita inginkan. Profil pelajar Pancasila yang sudah panjenengan lakukan tentunya tidak asing lagi, ada 6 poin. Beriman, bertawakal kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kemudian kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Saya pikir pada yang ini panjenengan semua sudah paham. Maka bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila ini agar nanti ruhnya ada di sekolah kita tercinta. Dan harapannya tahun 2023 menjadi ajang kita untuk menggait kepercayaan di masyarakat bahwa sekolah kita memang bisa menjadi wadah untuk mengembangkan bakat mereka yang kemudian target PWD bisa berhasil dengan optimal dan baik.
Kemudian dalam pelaksanaan di sebuah instansi tentunya itu permasalahan-permasalahan pasti ada. Ada beberapa pendekatan yang bisa saya sampaikan di sini. Ada pendekatan yang namanya adalah inquiry apresiatif. Apa itu? Sebuah pendekatan kolaboratif yang digunakan untuk mengetahui kondisi dari suatu organisasi atau komunitas serta mengembangkannya dengan cara berangkat dari kekuatan positif sehingga terbentuk suasana positif dan apresiatif. Nah, kekuatan positif hari ini bagaimana? Katakanlah kita ingin punya target PPDB tahun depan itu naik hingga 1000 siswa. Apakah itu mimpi? Tidak. Bisa jadi kenyataan. Kekuatan positif apa yang ada di sini kita coba gali. Dari mulai mungkin hari ini alhamdulillah masih ada kurang lebih hampir 1000 siswa, itu menjadi kekuatan kita. Saya pikir bengkel kita dengan yang lain juga tidak akan kalah. Itu juga menjadi kekuatan kita. Ataukah mungkin SDM dari Bapak Ibu yang ada S2-nya dan sebagainya punya kompetensi yang lain, itu menjadi kekuatan kita. Maka kekuatan itu kalau digabungkan dengan baik, dikolaborasi dengan baik, maka saya jamin 1000 siswa yang kita harapkan pasti akan terlaksana. Tetapi ingat sekali lagi, membangun itu perlu sebuah kerjasama yang baik untuk menciptakan sebuah kekuatan positif hingga kemudian terbentuk sesuatu yang kondisinya terus pula. Harapan impian yang kita laksanakan besok. Nah, di dalam pendekatan itu ada yang namanya model bagja. Apa itu model bagja? Buat pertanyaan dulu, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, kemudian terakhir adalah atur eksekusinya. Sejauh mana Pak dalam pelaksanaannya? Rancangan implementasi model pembelajaran inquiry apresiatif. Tujuan umumnya menumbuhkan kepekaan siswa terhadap lingkungan melalui aktivitas gotong royong. Tujuan khususnya menumbuh kembangkan budaya Sabtu bersih di sekolah. Maka apa yang bisa kita lakukan? Membuat rancangan satu demi satu yang tadi saya sebutkan. Nanti penjelasan lebih konkretnya mungkin nanti lebih pada diskusi. Kemudian yang terakhir adalah budaya positif. Eksplorasi konsep yang ada di program guru penggerak meliputi ada 6 poin. Yang pertama adalah perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Manusia punya kebutuhan dasar yang memang harus kita pahami. Jangan sampai kemudian kita merasa egois semau kita. Kemudian mengartikan disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pertanyaan, dapatkah kita mengontrol seseorang? Hari ini tentunya seorang pendidik harus bisa, bahasanya apa ya, mengontrol siswa kita agar nanti tidak kemudian berjalan semau sendiri hingga kemudian lepas kontrol. Sejauh manakah itu? Perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus responnya misalnya kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya ada sebuah perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Salah satunya misalkan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrolnya semua perilaku memiliki sebuah tujuan. Artinya apa? Anak kita kadang melakukan sebuah kesalahan. Dan kesalahan itu kadang kita nilai dari umumnya, bocah salah. Padahal kesalahan itu sejatinya apa kemudian dasarnya langsung dari anak. Saya pikir mesti ada penyebab di belakangnya. Maka teori kontrol yang bisa dilakukan adalah apa ya, pendekatan agar apa, mengetahui sejauh manakah kondisi anak itu dan kenapa dia melakukan itu. Tidak kemudian langsung ngejudge, kemudian langsung melakukan tindakan. Itu salah satu yang memang harus kita rubah, perubahan paradigma berpikir bagi kita semua. Kemudian hal kebutuhan dasar manusia ini yang paling penting. Yang pertama adalah cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki. Kalau kemudian kita tidak punya itu, rasa menyayangi kepada siswa, acuh tak acuh hanya sekedar mengajar saja, kira-kira saya pikir emosional antara guru dan siswa itu juga akan tersekat seperti benteng. Karena apa? Kita tidak punya rasa memiliki, kita tidak punya rasa kasih sayang pada anak. Dan itu adalah bagian dasar manusia yang harus ada. Kemudian kesenangan, fun.
anak bermain, maka jangan salah kemudian kalau kita menghambat mereka untuk tidak melakukan kegiatan itu. Cuma memang harus ada batasan-batasan, nggak kemudian lost control, tidak. Maka kesempatan itu harus kita lakukan. Kemudian kebebasan, ini juga penting. Anak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ada di dirinya. Tinggal kita mengontrolnya dengan apa yang mengarahkannya. Bukan berarti kemudian jangan ya, ini kadang saya bersama dengan keluarga di rumah juga sama. Kadang juga salah, menghambat anak ketika berjalan sesuatu padahal belum tahu sudah jangan lakukan itu. Pada itu saya. Nanti kalau salah ya kebebasan mereka sudah terikat, maka suatu saat nanti pasti akan berakhir jangka panjang. Kemudian penguasaan, dan yang terakhir adalah survival, bertahan hidup. Artinya apa? Kalau anak kita kemudian lapar, dipaksa untuk hadir di kelas tidak boleh keluar, maka kita sudah menodai. Apa itu ya? Dasar kebutuhan mereka. Artinya apa? Diberikan kesempatan untuk makan dan sebagainya. Maka tuntunan kita untuk bisa mengarahkan itu yang perlu kita lakukan. Dan harus kita pahami apa yang menjadi kebutuhan tadi. Kemudian teori motivasi perilaku manusia, ada motivasi dari dalam, ada motivasi dari luar. Kalau motivasi dari luar tentunya seperti ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Artinya berarti apa? Ketika anak ngomong, ketika kita menyuruh pada anak, nanti setelah ini kamu harus kerjakan tugas yang saya berikan. Maka anak mengerjakan motivasinya karena apa? Takut kalau nanti dihukum kalau tidak mengerjakan. Motivasinya karena dari luar tadi. Untuk mendapatkan imbalan, misalkan, anak sekalian, ini saya kasihkan tugas, nanti siapa yang berani maju ke depan mengerjakan benar, nanti gratis makan di kantin. Sebuah imbalan, motivasi dari luar. Yang diharapkan bukan dari luarnya, luar itu hanya tambahan, tapi motivasi yang dari dalamnya, internalnya, hingga kemudian tujuan disiplin positif itu bisa masuk. Bagaimana untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai dengan harapan? Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi langsung pada diri sendiri. Ini kalau saya tidak mengerjakan, berarti saya nanti tidak bisa. Maka saya harus mengerjakan. Bukan dari yang lainnya, tapi langsung dari diri. Ini untuk menggugahnya itu menjadi pekerjaan PR bagi kita semuanya. Bagaimana cara melakukan itu? Kemudian bagaimana Pak mewujudkan budaya positif? Tentunya yang paling kecil yang bisa kita lakukan adalah melalui peraturan kelas. Nah, peraturan kelas itu harapannya harus dimunculkan sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu seperti apa? Peraturan kelas tentunya adalah sebuah kesepakatan sepihak yang dibuat. Misalnya sekolah membuat aturan, maka yang membuatnya itu pasti orang-orang tertentu untuk mengikat elemen yang ada di dalamnya. Tetapi kalau sudah masuk keyakinan kelas, artinya apa? Berarti sebuah kesepakatan bersama untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban di sana. Berarti lingkupnya semakin luas. Kalau peraturan bisa mudah dilanggar, tapi kalau keyakinan itu akan menjadi sebuah daya sungkan dan sebagainya, agak melebar dari cara melakukan itu pasti akan mikir ulang. Tapi kalau peraturan kadang bisa saja langsung dilanggar, selesai itu untuk saya sendiri. Tapi kalau sudah masuk keyakinan kesepakatan bersama, itu menjadi sebuah hal yang mengikat mereka untuk tidak mau melakukan. Maka kita harus bangun keyakinan, kesadaran mereka. Untuk apa? Tidak hanya pada aturan yang ada, tetapi memang dasarnya harus kita lakukan itu. Hingga kemudian lingkungannya menjadi positif dan itu menjadi sebuah budaya positif yang melekat di lingkungan itu. Kemudian peraturan dan keyakinan kelas itu bedanya di mana, Pak? Tentunya dalam peraturan selalu, misalkan contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan dan tanggung jawab. Artinya apa? Kalau peraturan berarti kalau kita ngambil buku itu, maka nanti harus dikembalikan ke tempatnya. Itu aturan. Tapi kalau sudah masuk ke ranah tanggung jawab, berarti ya sudah paham bahwasanya apa? Ketika saya ngambil buku ya, otomatis nanti tanggung jawab saya harus mengembalikan buku itu di tempatnya. Tanpa ada aturan itu, maka nanti memunculkan kesadaran kita untuk melakukan itu. Dan itu menjadi sekali lagi tugas berat bagi kita untuk mewujudkan atau memunculkan kepada anak didik kita. Dilarang mengganggu orang lain, itu aturan. Tetapi ketika misalnya keyakinan yang dibangun adalah apa? Mari kita menghormati orang lain dan diri sendiri.
otomatis akan berbeda. Maka dari itu kita coba merubah peraturan tadi menjadi sebuah keyakinan atau kesadaran yang harus dilakukan di kalangan mereka. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan untuk mendukung motivasi intrinsik yang timbul dari diri kita kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih, di mana nanti bisa menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian sebuah aturan. Apa nilai-nilai yang bisa terbangun membuat mereka nanti punya keyakinan dasar agar apa? Ya, dasarnya mau tergerak untuk melakukan, bukan karena aturan. Ini saya datang ke sekolah pukul 7 tepat karena memang nanti kalau sampai saya terlambat saya akan dihukum. Itu menjadi sebuah dasar yang memang harus kita hilangkan, membuat keyakinan anak untuk melakukan dengan nilai-nilai atau pilu-pilu yang memang harus disampaikan pada mereka. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini ada hal yang memang harus kita pahamkan bahwasanya apa? Hukuman misalkan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Artinya apa? Kalau memang hukuman ya, kalau dia melakukan sesuatu hal konsekuensi. Hukumannya apa ya? Langsung akan ditentukan di situ. Tapi kalau konsekuensi yang memang diberikan sudah ada kesepakatan tadi, tentunya ya kalau saya melakukan itu ya otomatis dengan legowo nanti dia tidak akan marah, ya memang saya harus melakukan apa ya? Balasan apa yang nanti harus saya terima dari apa yang saya lakukan. Jadi dengan keikhlasannya, tapi kalau yang satunya pasti akan merasa menyakiti dirinya. Kenapa? Itu hukuman ada, tidak akan salah ada hukuman. Dengan konsekuensi itu ada pembedaannya. Ya, harapannya ini nanti anak terduga ketika memang melakukan sesuatu hal yang salah, tapi dia merasa, oh iya saya salah. Berarti menerima apa yang nanti akan dia terima jika memang melakukan sebuah kesalahan. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata bagus sekali. Hukuman itu tidak hanya pada hal yang lainnya. Ternyata penghargaan itu juga menjadi sebuah hukuman. Kok bisa terjadi? Ayo kita coba bagus sekalian merefleksi. Pengaruh jangka pendek, jangka panjang pasti akan terjadi. Contoh. Lalu sekalian, hari ini saya sudah menerangkan, sudah bisa semuanya, bisa Pak? Silakan maju ke depan dari soal yang sudah saya berikan untuk kalian kerjakan. Tidak ada yang maju ke depan karena tidak ada motivasi untuk maju ke depan. Akhirnya saya ubah dengan cara apa? Yang bisa maju ke depan menuliskan jawabannya meskipun salah, nanti bisa makan gratis di kantin. Penghargaannya belum bentuk ribet. Langsung pasti datang ke depan. Sekali dua kali oke. Nanti ketika kemudian kita ubah, tidak ada lagi sebuah penghargaan, apa yang terjadi? Apakah anak akan melakukan? Jelas tidak. Mungkin sama dengan kita semuanya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, berarti kemudian saya ini kebiasaan kita misalkan kalau ada kegiatan mungkin nanti ada imbalan. Tapi pada waktu itu mungkin Bapak sekolah tidak memberikan imbalan. Kira-kira gimana hati kita? Pasti merasakan kok garing kan? Nah, ternyata penghargaan itu juga bisa dimasukkan dalam hukum. Dan itu gimana untuk mengantisipasi penghargaan itu biar tidak menjadi hukuman jangka panjang. Artinya apa? Kita melakukan kalau nanti dipuji oleh pimpinan. Kita melakukan karena dasarnya memang mencari sebuah perhatian. Kalau sudah seperti itu bahaya nanti. Maka kita harus menunjukkan pada anak gimana punya keyakinan dasar apa yang dilakukan itu karena memang dasar musuh dari intrinsiknya anak dari dalam, bukan karena dari luar atau karena iming-iming yang lainnya. Meskipun sebenarnya stimulus yang kita berikan itu juga ada manfaatnya, tetapi harus membangun kesadaran biar anak itu tidak menjadi sebuah by design yang memang kalau nanti saya melakukan pasti dapat hadiah, kalau tidak ya sudah usaha, itu sudah menjadi karakter nanti akan kesulitan bagi kita. Kemudian yang terakhir ada 5 posisi kontrol, bagus sekalian. Ternyata ada kontrol yang bisa kita lakukan. Nah, kontrol itu apa saja? Yang pertama adalah penghukum, menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Dan ini sejatinya memang tidak harus kita lakukan. Tapi terkadang ini bisa menjadi apa ya? Senjata ampuh untuk mengontrol anak agar tidak liar dalam melakukan sebuah tindakan yang memang melanggar aturan yang paham.
Kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Ini lebih santun. Artinya apa? Ada kata-kata yang lebih santun diberikan kepada anak. Anak itu merasa, iya aku salah hari ini. Menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Ini kita bisa lakukan. Cuma nanti ketika ini kita berikan, kalau tidak mengerti psikologinya, maka mereka akan merasa down. Dan ketika merasa down, apa yang dilakukan kadang di luar dari kontrol. Ini juga kadang ada positif, ada negatifnya. Tergantung nanti kita menempatkan mana yang di posisi itu yang kita lakukan. Kemudian teman, menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ada sebuah ikatan emosional, kita anggap bahwa yang bersangkutan adalah sebuah teman, hingga kemudian nanti menghukumnya melalui cara itu. Kemudian monitor atau memantau, mengawasi perilaku berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Dan yang terakhir ada manajer, berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusinya ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa yang hari saya paparkan tentunya poin titiknya adalah satu, mari bersama-sama kita membangun paradigma berpikir bahwasanya apa, kita menjadi seorang pendidik tentunya harus bisa menuntun kodrat anak, baik itu kodrat alam ataupun kodrat zaman. Kita harus senantiasa lalu mengikuti perkembangan zaman. Kita buat anak didik kita jangan sampai gaptek dengan teknologi. Kita bukan lagi terjebak di 4.0, sekarang sudah 5.0, 5.0. Kita belum mencapai 4.0 saja sudah menaikkan derajatnya. Jangan sampai nanti anak didik kita hanya tahunya main game, tanpa kemudian tidak bisa apa-apa. Mungkin dari P5 kemarin sudah mencoba mengaplikasikan Canva, itu salah satu mungkin teknologi yang harus kita lakukan kepada anak Amri pasti ya, ikut perkembangan zaman. Tetapi tidak kemudian meninggalkan kodratnya. Sekali lagi, tidak bisa kita menuntut anak untuk mau melakukan sesuatu yang kita inginkan. Tetapi kita hanya bertugas yaitu menuntun mereka. Kalau di kertas itu bukan kertas yang kosong, mereka sudah ada goresan-goresannya, tetapi masih sama-sama. Tugas kita adalah menebalkan garisan atau karakter anak di sama-sama tadi biar muncul kelihatan. Dan itu sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kalau kita tuntut mereka untuk mau sesuai dengan yang kita mau, sudah kita menyalahi kodrat yang ada di diri anak. Bapak Ibu sekalian, hal yang saya sampaikan tadi sebagai penutup, tentunya saya berharap kepada panjenengan semuanya, mari senantiasa kita selalu tergerak, kemudian bergerak, dan terakhir adalah menggerakkan. Tergerak dari diri kita untuk melangkah, bergerak melakukan sesuatu, kemudian setelah itu mari kita gerakkan yang lainnya. Melalui kegiatan forum ini, saya mengajak panjenengan semuanya, ayo kita semuanya. Yang pertama adalah kemandirian untuk mau menambah kompetensi diri kita. Yang sudah memiliki SIM PKB bisa dibuka, pelatih ini banyak di situ. Meskipun daring itu menjadi poin. Saya yakin apa yang nanti panjenengan kerjakan di sana pasti ada manfaatnya. Kalau saya kemarin tidak mengikuti waktu itu, nggak punya banyak sertifikat, tidak mungkin saya nanti bisa diterima di calon guru penggerak ini. Ternyata itu di luar dari ekspektasi saya tidak pernah mikir dulu ya melu-melu aja gitu ya. Karena mengisi waktu pandemi itu. Ternyata ada sebuah kebermanfaatan jangkanya panjang. Monggo Bapak sekalian yang sudah punya IPTK dipersiapkan. Artinya apa ya? Jangka panjang selaku panjenengan saya pikir tidak ada dari panjenengan semuanya yang ingin gaji pas-pasan. Punya keluarga, punya anak, punya istri, punya suami, ada yang mungkin single tapi kan punya bapak ibunya. Saya pikir semuanya punya peran untuk kesana. Ingin mensejahterakan semuanya. Maka dari itu mari bersama kita tambahkan kompetensi diri kita untuk senantiasa bisa maju ke depan untuk bisa melaksanakan dengan baik. Ini sebagai sosialisasi di modul 1, harapannya adalah satu hal saya bisa memberikan gambar sedikit panjenengan semuanya. Kalau nanti yang saya sampaikan itu bermanfaat bisa panjenengan implementasikan, tapi kalau memang ada sesuatu hal yang kurang pas bisa panjenengan tinggalkan. Demikian
sebagai sosialisasi pada sore hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, guru senantiasa harus bergerak dan mau bergerak, dan setelah itu berani untuk menggerakkan yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi bisabil hawasabil robar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami sekalian